Wala wala es dong dong, kita bacain yuk. Hari ini kita akan membaca sebuah novel misteri Ghostbump yang berjudul Rahasia Kepala Terpenggal, karya dari Robert Lowenstein. Bab 1. Sudah pernah main Jungle King belum? Game komputer itu seru sekali dan benar-benar heboh. Asal jangan terjebak pasir isap atau diremas sampai rumuk oleh tumbuhan rambat. Kita harus bergerak cepat untuk berayun dari pohon ke pohon. Terlambat sedikit saja, kita sudah dililit tumbuhan rambat. Dan sambil berayun, kita juga harus menyambar kepala-kepala terpenggal yang tersembunyi di balik pohon-pohon dan semak-semak. Kalau kita berhasil mengumpulkan 10 kepala, nyawa kita bertambah 1. Kita butuh banyak nyawa cadangan untuk permainan yang satu ini. Game ini bukan untuk pemula. Aku biasa main Jungle King bersama teman-temanku, Eric dan Joel. Umur mereka 12 tahun, sama seperti aku. Adik perempuanku Jessica baru 8. Dia selalu nimbrung, tapi kami tak pernah mengajaknya bermain. Soalnya dia suka nyebur ke pasir isap. Dia paling senang bunyi srot, srot, srot yang terdengar waktu tubuh kita diisap ke bawah. Jessica tak pernah bisa mengerti maksud permainan ini. Mark, kenapa kita tidak main game yang lain saja? Joel bertanya padaku. Aku tahu kenapa dia mau berhenti. Dia baru saja diinjak-injak oleh badak merah, jenis badak paling ganas. Joel, Eric, dan aku sedang berkerumun di depan komputer di kamarku. Kami lagi libur musim dingin. Jessica duduk di jendela sambil membaca buku. Sinar matahari yang menerobos dari luar membuat rambutnya yang merah kelihatan berkilau-kilau. Kahleh ah! Aku berseru sambil menyambar kepala terpenggal ke-8. Kahleh ah adalah teriakan perangku. Kata itu tiba-tiba saja muncul dalam benakku. Aku sendiri tidak tahu apa artinya, tapi yang penting kedengarannya ramai. Hidungku nyaris menempel di layar monitor. Aku segera merunduk ketika tombak-tombak berterbangan dari balik semak belukar. Kahleh ah! Seruku sambil kembali memungut kepala terpenggal. Ayo dong Mark, Eric mendesak. Memangnya kau tidak punya game yang lain? Ya, masa kau tidak punya game olahraga? Tanya Joel. Aku paling suka March Madness Basketball. Itu baru seru. Mutant Football juga ramai, Eric menimpali. Aku suka game yang ini, sahutku tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Barangkali kau mau tahu kenapa aku begitu senang main Jungle King. Aku rasa karena aku suka berayun dari pohon ke pohon. Masalahnya, aku agak gendut dan pendek. Potongan badanku mirip badak merah. Karena itu aku senang melayang-layang jauh di atas tanah, bagaikan burung. Tapi gamenya sendiri memang seru. Joel dan Eric kurang menyukai permainan ini. Soalnya aku selalu menang. Dalam permainan pertama sore ini, Joel langsung dilahap buaya. Jadi pantas saja kalau dia agak kesal. Kalian tahu game apa yang dibelikan ayahku? Tanya Joel. Battle Solid Air. Aku semakin merapat ke layar. Aku harus memutar otak supaya bisa lolos dari jebakan pasir isap yang paling berbahaya. Kalau sampai salah perhitungan, aku akan jatuh ke pasir yang bakal menelanku tanpa ampun. Game apa itu? Eric bertanya pada Joel. Permainan kartu, Joel menjelaskan. Seperti Solid Air yang biasa. Tapi semua kartunya punya senjata dan bisa bertempur. Hei, jangan ribut dong, ujarku. Aku lagi konsentrasi nih. Kalau tidak, bisa-bisa aku jatuh ke pasir isap. Tapi Joel dan aku sudah bosan, Eric menggerutu. Aku meraih tumbuhan rambat yang menggelantung di depanku. Aku berayun kencang-kencang, lalu mengulurkan tangan untuk meraih tumbuhan rambat yang berikut. Tiba-tiba pundakku ditabrak dari belakang. Aduh, aku sempat melihat kilau rambut merah.
Dan aku langsung tahu bahwa si pengacau adalah Jessica. Dia ketawa cekikikan, lalu mendorongku sekali lagi. Di layar monitor, aku menyaksikan diriku jatuh dari pohon, terjun ke tengah pasir isap, langsung lenyap dari pandangan. Srot, 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 aku mati. Dengan kesal aku membalik. Jessica! Giliranku! Dia menatapku sambil nyengir dengan giginya yang ompong. Kita terpaksa mulai dari awal lagi, ujarku. Malas seru Erik. Aku mau pulang saja. Aku juga, kata Joel sambil membetulkan letak topi baseballnya. Sekali lagi deh, aku memohon. Ayo Mark, kita main di luar saja, Joel mengajakku. Dia memandang sinar matahari yang masuk lewat jendela kamarku. Ya, mumpung cuacanya lagi bagus, kita bisa main frisbee, Erik mengusulkan. Atau main skateboard. Sekali lagi deh, habis itu kita main di luar, aku berkeras. Aku memperhatikan mereka berjalan menuju ke pintu. Aku benar-benar enggan keluar dari hutan di monitor. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku begitu suka hutan. Tapi dari kecil, aku memang sudah tergila-gila pada segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan hutan rimba. Aku suka sekali nonton film-film lama di TV, film yang berhubungan dengan hutan. Dan waktu masih kecil, aku selalu berlagak jadi Tarzan, si raja hutan belantara. Jessica selalu mau ikutan. Dia selalu kusuruh berperan sebagai Cheetah, simpanse piaraanku yang bisa bicara. Dia cocok sekali untuk peran itu. Tapi sejak dia berumur 6 atau 7 tahun, dia tak mau lagi jadi simpanse. Dia malah jadi pengacau kelas dunia. Aku mau ikut main Jungle King, Jessica menawarkan setelah kedua temanku pulang. Tidak, sahutku sambil menggelengkan kepala. Kau cuma mau menyebur ke pasir isap. Tidak kok, kali ini aku serius mau main, dia berjanji. Aku akan berusaha menang, sungguh. Aku sudah hampir mengalah ketika bel di pintu bawah berdering. Mom ada di rumah? Aku bertanya sambil pasang telinga. Kayaknya sih sedang di pekarangan belakang, jawab Jessica. Akhirnya aku bergegas turun untuk membuka pintu. Siapa tahu Joel dan Erik berubah pikiran, kataku dalam hati. Barangkali mereka balik lagi untuk main Jungle King. Aku membuka pintu depan dan menatap benda paling mengerikan yang pernah kulihat. Bab 2. Aku menatap sebuah kepala manusia yang telah mengerut sampai seukuran bola tenis. Bibirnya yang pucat dan kering seakan-akan menyeringai. Lehernya dijahit dengan benang tebal berwarna hitam. Kedua matanya yang berwarna hitam legam menatapku tanpa berkedip. Sebuah kepala sungguhan dan terpenggal. Aku terbengong-bengong. Saking kagetnya aku sempat tidak sadar bahwa ada wanita yang memegangnya. Orangnya tinggi, usianya kira-kira sebaya ibuku. Mungkin sedikit lebih tua. Rambutnya yang pendek berwarna hitam dan telah beruban di sana-sini. Ia mengenakan jas hujan panjang yang dikancing sampai ke leher, padahal cuacanya lagi cerah dan hangat. Wanita itu menatapku sambil tersenyum. Matanya tidak kelihatan karena tersembunyi di balik kacamata hitam yang lebar. Dia membawa kepala itu dengan mencengkeram rambutnya yang hitam dan tebal. Tangannya yang satu lagi memegang koper kanvas berukuran kecil. Kau Mark bukan? Tanyanya. Suaranya empuk dan lembut seperti suara iklan di TV. Ya? Aku menjawab. Mataku terus menatap tak beralih dari kepala di tangannya. Di foto-foto kelihatannya tidak sejelek ini. Kering kerontang dan penuh keriput. Moga-moga kau tidak kaget melihat ini, ujar wanita itu sambil tersenyum. Saya sudah tak sabar memberikannya kepadamu. Jadi langsung saya keluarkan dari koper. Jadi ini untukku? Tanyaku tanpa berkedip.
Kepala itu membalas tatapanku dengan matanya yang hitam. Matanya lebih mirip mata boneka beruang-beruangan daripada mata manusia. "Ini titipan dari bibimu, Aun Bena," wanita itu berkata. Kepala itu disodorkannya padaku, tapi aku tidak menerimanya. Sepanjang hari, aku memang sibuk mengumpulkan kepala terpenggal di komputerku. Tapi kepala yang ini soal lain. "Mark, siapa itu?" Ma muncul di belakangku. "Oh, halo." "Halo," wanita itu menyahut dengan ramah. "Anda sudah terima surat Bena?" Dia memberitahu bahwa saya akan datang. "Saya Caroline Hawkin, teman kerja Bena di pulau." "Astaga!" seru Mama. "Surat Bena pasti terselip. Mari, silakan masuk." Dia menarikku ke samping agar Caroline bisa masuk ke rumah kami. "Coba lihat oleh-oleh yang kudapat dari Aun Bena," ujarku. Aku menunjuk kepala kecil di tangan Caroline. "Idih!" Mama memekik sambil menempelkan sebelah tangan ke pipi. "Itu bukan kepala sungguhan kan?" "Tentu saja ini kepala sungguhan," seruku. "Mana mungkin Auntie mengirimku kepala tiruan." Caroline melangkah ke ruang tamu dan meletakkan kopernya yang kecil. Aku menarik napas dalam-dalam. Sambil mengerahkan segenap keberanianku, kuraih penggalan kepala itu. Tapi sebelum tanganku menyentuhnya, Jessica berlari masuk dan merebut kepala itu dari tangan Caroline. "Hei!" aku berseru, lalu berusaha menangkapnya. Dia langsung kabur sambil ketawa cekikikan. Rambutnya yang merah melambai-lambai. Kepala itu digenggamnya dengan kedua tangan. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Senyumnya mendadak lenyap. Dia menatap kepala itu sambil melelahkan mata. "Aku digigit!" teriak Jessica. "Aku digigit!" Dan cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman cerita hari ini? Maaf bila masih banyak kekurangan dalam pengucapan maupun intonasi. Terus dukung kita dengan cara subscribe, like, dan komen. Selamat bermimpi indah.